Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elsa Ayu Wulandari dengan NIM 1688. Di sini saya akan menjawab UTS pengembangan kurikulum. Nomor 1A. Bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja? Jadi pengembangan kurikulum yang efektif itu harus dilakukan secara konsisten dan mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Untuk melakukannya dengan benar, pengembangan kurikulum harus dimulai dengan memahami apa yang dibutuhkan siswa, potensi siswa, dan tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan, agar kurikulum benar-benar relevan dengan dunia nyata. Nah, penting untuk melibatkan banyak orang dalam proses ini, seperti orang tua, guru, pakar pendidikan, dan dunia industri. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala dan diperbarui sesuai dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, siswa juga harus dilatih dalam berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan menggunakan teknologi. Ini menyiapkan siswa untuk dunia kerja yang dinamis dan masyarakat global yang terus berubah. Nomor 1B, berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, contoh nyata dari pengembangan kurikulum di Indonesia ini adalah kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum ini dirancang agar lebih fleksibel, memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum Merdeka ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keterampilan abad ke-21, bukan hanya sekedar untuk menguasai materi pelajaran saja. Nah, kemudian nomor 2A. Mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Nah, karena dunia pendidikan sekarang itu bergerak sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi. Guru yang paham teknologi bisa mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam pembelajaran, membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan relevan. Nah, kemudian yang B, berikan contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan mengembangkan kurikulum. Nah, kita dapat lihat dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek teknologi. Misalnya, guru merancang tugas membuat aplikasi sederhana atau kampanye media sosial untuk isu sosial tertentu. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teknologi, tapi juga berpikir kritis, kreatif, dan memahami persoalan di sekitarnya. Kemudian, nomor 3A, jelaskan dua bentuk pendekatan dalam desain kurikulum: subject matter centered kurikulum dan interdisciplinary kurikulum, dan berikan contoh masing-masingnya. Jadi subject matter centered kurikulum itu di mana pembelajaran fokus pada satu bidang ilmu tertentu. Misalnya dalam pelajaran matematika, siswa belajar topik-topik seperti aljabar, geometri, dan statistik secara terpisah, dengan tujuan yaitu memperdalam pengetahuan akademik mereka di bidang itu. Nah, yang kedua ada interdisciplinary kurikulum, yang mana menggabungkan berbagai bidang ilmu menjadi satu kesatuan pembelajaran. Contohnya itu, dalam satu proyek, siswa bisa belajar tentang perubahan iklim dengan menggabungkan ilmu geografi, biologi, ekonomi, dan teknologi sekaligus. Nomor 3B. Jadi, apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut? Jadi, jawabannya adalah setiap pendekatan itu punya keunggulan dan kelemahannya. Subject matter centered curriculum itu dalam membangun pemahaman mendalam di satu bidang ilmu, tapi kadang membuat siswa kesulitan menghubungkan pelajaran dengan dunia nyata. Nah, sementara itu, interdisciplinary kurikulum membuat pembelajaran terasa lebih relevan dan konseptual. Jadi membantu siswa melihat hubungan antar berbagai bidang ilmu. Namun tantangannya, guru perlu kerjasama yang ekstra untuk merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan baik. Nah, nomor 4A.
Apa yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Jadi landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum adalah dasar yang menghubungkan dengan bagaimana kurikulum diatur dan dikelola dalam sebuah sistem pendidikan. Landasan ini memastikan bahwa kurikulum tersusun secara rapi, terstruktur, dan mengikuti aturan atau kebijakan resmi yang berlaku. Jadi, kurikulum ini bukan hanya soal isi pelajaran, tetapi juga tentang bagaimana pembelajaran itu diorganisir supaya berjalan efektif dan efisien. Nomor 4B, berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang landasan organisatoris tersebut. Nah, contoh dari landasan organisatoris ini adalah pembagian struktur jenjang pendidikan di Indonesia, seperti adanya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang mana masing-masing memiliki kurikulum berbeda sesuai tahap perkembangan siswa. Misalnya di tingkat SD, kurikulum lebih fokus pada pembentukan karakter dasar dan keterampilan dasar, sedangkan di SMA lebih diarahkan kepada pendalaman materi sesuai minat dan bakat siswa. Nah, dengan adanya struktur ini, pendidikan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Nah, kemudian nomor 5A. Apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Jadi, prinsip relevansi dan pengembangan kurikulum berarti kurikulum itu harus selaras dengan kebutuhan siswa, perkembangan zaman, dan tuntutan dunia kerja. Artinya, apa yang diajarkan di sekolah harus benar-benar berguna dan berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, pentingnya prinsip ini adalah supaya pendidikan tidak terputus dari kenyataan. Dengan memastikan kurikulum yang relevan, siswa bisa belajar hal-hal yang membuat mereka siap menghadapi perubahan teknologi, sosial, dan tantangan dunia kerja di masa depan. Kemudian nomor 5B, berikan contoh bahwa prinsip relevansi diakomodir dalam kurikulum di Indonesia. Nah, contoh prinsip relevansi dalam kurikulum Indonesia ini bisa dilihat dalam kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum ini mengajak siswa belajar melalui proyek-proyek nyata, seperti membuat kampanye lingkungan, memecahkan masalah sosial, atau mengembangkan ide bisnis sederhana. Nah, hal ini membuat pembelajaran tidak hanya tentang teori, tapi tentang keterampilan dan nilai yang benar-benar mereka butuhkan di dunia nyata. Dengan begitu, siswa lebih siap untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat.